siang Ibu. Hari ini apa kabar kalian di sini semua? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian diberi kesehatan dan diberi bahagia selalu. Di sini sebelum kita belajar, kita akan ekspresi dulu ya. Jawab Jaya. Nah, di sini saya akan bilang Indonesia merdeka. Kalau saya bilang umat Islam Berjuang. kalau bilang saya bilang pahlawan Jaya. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu Ibu. Kita di sini akan belajar tentang vaksin. Itu sampai apa? Hari ini kita akan belajar kontribusi umat Islam pada masa proklamasi fisik pada tahun 1945 sampai 1950. Di sini tuh umat Islam berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah 17 Agustus 1945, mereka berjuang di bidang militer, politik, pendidikan, dan sosial. Dan di sini ada beberapa kontribusi penting. Yang pertama, lahirnya Gerakan Pemuda Islam yang bisa disebut GPII dan laskar-laskar Islam yaitu Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Untuk terlibat dalam revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1944 untuk melawan Sekutu dan Belanda. Yang kedua, pembentukan Partai Masyumi pada bulan November 1945 yang menghimpun berbagai organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan organisasi Islam yang lainnya. Yang ketiga, peran ulama dan santri dalam mengerjakan ijtihad, mempertahankan kemerdekaan serta menyediakan dukungan moral, spiritual, logistik, dan pendidikan bagi rakyat. Yang keempat ada organisasi Islam mendirikan yayasan pendidikan organisasi Islam. Yang keempat ada organisasi Islam yang mendirikan yayasan seperti pendidikan, kesehatan, dan lembaga sosial yang membantu memperkuat struktur sosial ekonomi bangsa setelah kemerdekaan. Di sini, sebelum saya melanjutkan materi di sini, Ibu minta kalian semua merubah tokoh tersebut. Saya mengeluarkan resolusi ijtihad pada tahun 1945. Siapakah saya? Resolusi ijtihad pada tahun 1945. Siapakah tokoh tersebut? Kiai Haji
Apa, Mbak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, benar. Sini ada gambar dari sini ya. Ini gambar pertama ialah seorang tokoh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, benar, ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap beliau Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau itu pendiri NU pada tahun 1900. Ini berapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki nama lengkap Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau pendiri NU pada tahun 1926. Beliau wafat pada tanggal 25 Juni 1947 di Jombang. Di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkontribusi yang pertama mengeluarkan revolusi ijtihad. Yang kedua, menggerakkan ulama dan santri untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, menanamkan semangat cinta tanah air. Yang keempat, memberikan dukungan moral dan spiritual kepada para pejuang. Dan ada beberapa penyebab Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan perlawanan, yaitu karena Belanda ingin menjajah Indonesia kembali sepertilah proklamasi kemerdekaan, dan sebagai ulama beliau merasa berkewajiban mengajar umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan, melindungi bangsa dari penjajahan, dan menjaga persatuan Indonesia. Dan ini yang mendorong Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi ijtihad pada tanggal 22 November 1945. Dan di sini Ibu akan membacakan ciri-ciri tokoh tersebut. Yang kedua, saya dikenal dengan pidato Allahu Akbar yang membakar semangat rakyat Surabaya. Siapakah tokoh tersebut? Bung Hatta. Bung Tomo. Apa, Mbak? Bung Tomo. Ya, benar. Ini gambar seorang Bung Tomo. Ya, benar, Bung Tomo. Ini Bung Tomo, nama aslinya ialah Sutomo. Beliau lahir tanggal 3 November 1920 di Surabaya di Jawa Timur. Wafatnya tanggal 7 Oktober 1981 di Padang. Bung Tomo, dia sebagai wartawan dan tokoh pemuda. Bung Tomo ini dia sebagai wartawan dan tokoh pemuda. Kontribusinya Bung Tomo yang pertama, mengobarkan semangat rakyat. Yang pertama, kontribusi Bung Tomo itu mengobarkan semangat rakyat melalui pidato radio. Yang kedua,
Surabaya melawan Sekutu. Yang ketiga, menyatukan berbagai laskar perjuangan. Yang keempat, menjadikan takbir sebagai penyemangat perjuangan. Dan ada penyebab Bung Tomo melakukan perlawanan. Di sini ada penyebabnya Bung Tomo itu melakukan perlawanan, yaitu Belanda bersama Sekutu berusaha menguasai kembali Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sekutu itu, dan di sini ada penyebab Bung Tomo melakukan perlawanan. Bung Tomo itu melakukan perlawanan karena Belanda bersama Sekutu berusaha menguasai kembali Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, selain itu, Sekutu kepada rakyat Surabaya memicu kemarahan rakyat. Bung Tomo kemudian membangkitkan semangat berjuang melalui pidato-pidatonya agar rakyat bersatu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan di sini ada satu tokoh lagi, yaitu saya berjuang melalui diplomasi dan menteri luar negeri. Siapakah tokoh tersebut? Ada siapa yang bisa menjawab? Agus Salim. Iya. Di sini ada tokoh yang ketiga. Agus Salim. Agus Salim itu nama lengkapnya Haji Agus Salim. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Padang, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1945 di Jakarta. Beliau mempunyai profesi yaitu ulama, diplomat, jurnalis, politikus, dan tokoh pergerakan nasional. Beliau mempunyai kontribusi yang pertama, memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Yang kedua, menjalin hubungan dengan negara-negara Arab dan negara lainnya. Yang ketiga, memperkenalkan Indonesia di forum internasional. Yang keempat, membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan secara bersama. Sebelum penutupan, kita akan explaining dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat berjuang, kalian jawab tak pernah padam. Kalau saya bilang Indonesia, kalian jawab merdeka, merdeka. Kalau saya bilang umat Islam, kalian jawab berjuang. Semangat berjuang Tak pernah padam. semangat berjuang. Tak pernah padam. Indonesia, Merdeka, Indonesia, merdeka, merdeka. umat Islam. Berjuang, berjuang. Sekian dari pemateri saya. Wassalamualaikum